Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 19 Juli 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan update perkembangan IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di F-Talk edisi 18 Juli 2022 ada beberapa. Silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya, Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar saham apa yang menarik dibahas, kenapa saham tersebut Anda pilih. Apakah untuk trading, apakah untuk investasi, atau hanya tanya teknikal atau fundamentalnya saja. Silahkan isi di kolom komentar F-Talk edisi 19 Juli ini ya. Nanti kita akan bahas di F-Talk berikutnya. Oke. Malam ini spesial kita akan membahas perkembangan terkait naiknya harga saham CPO ya, saham-saham perkebunan, saham sawit ya. Kita pilih ada 3 saham yang akan kita bahas, mungkin ini yang mewakili saham-saham sawit yang lain karena tidak mungkin kita bahas semua, banyak sekali sahamnya. Jadi kita ambil 3 ini. Semoga nanti bisa menjawab ya. Jadi kita pilih saham LSIP, AALI dan sawit Sumbermas. Nah, itu kita tiga saham itu yang kita ambil di F-Talk edisi kali ini. Kenapa kita ambil? Karena kelihatannya mulai ada kenaikan dan ada sentimen positif, yaitu dihapusnya pungutan ekspor sampai dengan Agustus ya. Artinya harusnya ini menguntungkan di kuartal ketiga tahun ini ya. Dan selain itu juga ada data naiknya ekspor, nilai ekspor, artinya ini juga bisa menjadi sebuah indikasi yang positif. Kinerja harusnya secara umum kinerjanya meningkat, baik itu dari sisi top line ataupun bottom line. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kondisi teknikalnya, apakah memang berpotensi untuk mengalami kenaikan dan kita bisa memanfaatkan kenaikan tersebut, entah itu untuk trading ataupun untuk berinvestasi. Nanti kita akan lihat. Oke, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Nanti kita akan bahas saham-saham sawit di pertengahan akhir seperti biasa. Kita bahas terlebih dahulu IHSG yang hari ini mengalami kenaikan 1%. Jadi hari ini IHSG kita lihat kenaikannya masih di area konsolidasi yang kita sudah pernah bahas di F-Talk Stock Call ya. Stock Call F-Talk kita sudah bahas bahwa IHSG masih bergerak di area konsolidasi. Resist 6750 dengan support 6600. Nah, ini adalah level ya bisa dikatakan konsolidasi yang masih di dalam tren turun, sehingga masih memungkinkan untuk IHSG melanjutkan downtrend selama trend line ini masih dipertahankan atau masih di bawah trend line, downtrend line ini. Jadi untuk besok ya kita berharap besok bisa breakout dari konsolidasi, resist konsolidasi, sehingga IHSG berpeluang untuk reversal dari tren koreksinya dan tidak jadi double top. Namun sekali lagi ya itu hanya prediksi. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengantisipasinya, ya. Oke. Jadi secara kenaikan hari ini cukup positif, cukup kuat, namun kenaikan ini mirip seperti tanggal 8 Juli yang lalu. Lagi-lagi ini adalah resist 6.750, apabila ini tembus itu akan positif dan kita harus bagaimana mengantisipasinya, itulah yang terpenting. Kalau tidak kuat, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu ya. Langsung kita masuk pembahasan saham dulu yang sudah masuk ya. Dari Aquila Official untuk BRPT, bagaimana kira-kira analisanya untuk swing trade, swing BRPT, Barito. Jadi Barito terakhir kita sudah pernah bahas, ini saham berada di dalam tren penyempitan dan dia sempat breakdown, dan sekarang ini adalah swing ya, swingnya sudah berjalan. Menurut kami ini swingnya sudah berjalan dan sudah berada di target ya. Ini target terdekatnya di 905 ya. Artinya ya kita untuk swing ya, dengan harapan swing, momentum swing terbaik yang harusnya untuk entry adalah ketika dia mengalami kenaikan di atas 785 ya, 785. Kedua, ketika dia breakout dari EMA 60 yaitu di 815 ya. Jadi kalau sekarang ini menurut kami mungkin masih ada potensi kenaikan ke 945, namun risk rewardnya mungkin sudah tidak menarik lagi untuk dibeli di harga saat ini. Mungkin kita bisa membatasi, kalau misalkan beli sekarang ini dengan harapan dia bisa naik ke 1000 ya, kita bisa membatasi risknya
di support terdekatnya yaitu di 860 dengan potensi kenaikan 11%. Namun lagi-lagi saham ini sudah momentum swingnya sudah lewat ya. Jadi ya mungkin sedikit memaksakan diri kalau misalkan masuk di harga saat ini, meskipun kita bisa membatasi risikonya sesuai dengan profil kita. Misalkan kita hanya membatasi 5%, ya kita bisa di 860 itu. Kalau penutupan terakhir sih masih ada potensi kenaikan ya, paling tidak tadi ke 960 ya. Ya, 940 dan itu logikanya kalau misalkan kita lihat di harga sekarang ini 910 ya tidak terlalu menarik gitu ya. Masih banyak saham-saham yang lain yang mungkin masih potensi swingnya masih besar. Itu pandangan saya untuk BRPT saat ini. Mungkin kalau misalkan dia bisa break di atas 1080 ke atas atau 1100 ke atas, itu akan berbeda lagi. Sekarang ini sementara ini ekspektasi kita masih sama dengan kenaikan-kenaikan sebelumnya atau untuk swing ya. Oke. Mungkin begitu Pak, siapa ini nggak tahu. Lanjut ya. Apakah Inco sudah bisa entry berdasarkan broker akumulasi? Nggak tahu. Ya, jadi kita nggak bicara broker-brokeran di sini. Apakah sudah uptrend? Nah, ini kita akan bisa lihat. Minta bantuan support di berapa? Support di berapa? Untuk short, medium, buy, dan sell saja. Untuk trading short, berarti jangka pendek menengah maksudnya mungkin ya. Ya, bisa diperjelas lah kalau itu ya. Oke, kita lihat trennya apakah sudah uptrend atau belum gitu ya. Nah, kita melihat jangka pendek tentu saja. Nah, ini kemarin target turun kita di 5.000 ya, 5.000-an ini ya. Dan sudah menutup gap 5.100 ya. Nah, namun sempat turun di bawah 4.800-an dan langsung ditarik naik hari ini. Kalau kita lihat dari tren, mungkin kita bisa menggunakan time frame yang lebih kecil, H4. Kita lihat tren yang saat ini sedang berjalan sebenarnya belum reversal. Ya, belum reversal, baik itu dari tren jangka pendek ya, jangka pendek menengahnya belum ya. Jadi sifatnya saat ini adalah untuk swing, Nah, potensi swing terdekat untuk Inco di 5.000. Sebentar ya, kita coba cari di sini ya. Sementara ini saat ini potensinya ke 5.380, itu satu terdekat, resist terdekat. Kemudian paling tidak ke 5.700 atau ini di sini ada resist di 5.600-an. 5.600 sampai dengan 5.730 ini merupakan target swing terdekat untuk Inco. Tanya supportnya. Nah, supportnya jelas low terakhir yaitu di 4.800-an ya. Jadi ya sementara ini untuk tren belum, support terdekat di 4.800, potensi swingnya ke 5.360 sampai dengan 5.700 sekian. Kira-kira begitu untuk Inco. Pak Hendra gitu ya. Jadi mohon maaf, Broksum tidak bisa kita bahas di F-Talk karena kami tidak menggunakan itu ya. Jadi mohon maaf sekali. Numpang bertanya ANJT bagaimana untuk invest, kayaknya lebih unggul dari perusahaan sawit lainnya, kira-kira teknikalnya bagus, masuk di harga berapa? Jadi ini bertanya, saya nggak menilai ini lebih baik atau lebih buruk. Tanyanya adalah apakah teknikal sekarang ini, apakah secara teknikal bagus, masuk bagusnya, kira-kira secara teknikal bagusnya masuk di harga berapa? Untuk invest berarti ya kita menggunakan time frame on monthly ya. Nah, sekarang ini secara teknikal sebenarnya ANJT ini sebentar ya, pembentukan wave turun karena kemarin sempat naik di EMA 60 dan gagal bertahan. Nah, kita akan lihat tren naiknya ini masih dipertahankan atau tidak. Nah, ini tren naiknya memang EMA 60 ini tidak dipertahankan, namun bisa saja dia meretest lagi ke sana dan berhasil gitu kan. Nah, asumsi kita sementara ini untuk tren turunnya sudah memang terlihat dipatahkan. Tren turun yang berjalan sejak 2016 sampai dengan 2021
2021 yang lalu ya. Reversalnya tepatnya di Agustus atau Juli 2021 gitu ya. Dan sekarang ini membentuk wave turun. Mungkin ini wave 2 ya. Dan wave 2 ini sekarang ini berada di level kemungkinan 0,6 ya. 0,6 kebetulan di 800-an ini adalah level 0,6, artinya ini level yang harusnya ideal. Namun untuk amannya memang kita harus menunggu konfirmasi dia rejection dari level ini dengan kenaikan di 900 ke atas ya, dengan risk yang sangat minimal tentu saja. Kalau kita ambil di 900, risknya kita bisa batasi. Untuk invest kita bisa batasi di 820, itu terdekat. Kedua, kalau kita moderat mungkin di 730. Nah, di sini untuk invest tentu saja risk rewardnya berbeda dengan trading. Kalau di PTR misalkan kita nggak boleh lebih dari 5%, tapi dengan investasi itu berbeda karena ini jangka panjang dan ya pasar itu bergerak dinamis gitu ya. Nah, dengan harapan dia membentuk wave naik minimal ke upper shadow sekitar 36%, sehingga ini merupakan risk reward yang menarik. Jadi kalau misalkan di harga saat ini mungkin bisa melakukan test lot dan ditambah apabila dia bisa naik ke 905. Proteksinya cukup ya bisa dikatakan dekat dengan harga saat ini 800-an ke bawah itu ya. Nah, ini yang harus masing-masing orang berbeda. Jadi silahkan saja unggul atau tidak ya silahkan dinilai sendiri, silahkan melakukan studi komparasi dengan saham-saham sawit yang lain. Potensi upside terdekatnya ke upper shadow di 1245, kemudian di 1400-an yaitu sekitar 57% ya. Itu terdekat ya, terdekat, area terdekatnya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Cicil buy highs di harga sekarang Selasa. Risk rewardnya apakah menarik untuk trading atau untuk apa nih? Ya kita anggap trading lah, tidak ada penjelasan ya. Gitu. Untuk trading kah, untuk investasi, karena pasti berbeda. Kalau di harga saat ini untuk trading menurut kami ini sebentar kita coba lihat. Wave-nya memang ini saham swing ya. Kita lihat wave-nya ini sangat relatif bagus. Kemudian secara MACD bagus, harusnya potensi swing naik ke atas. Nah, sekarang ini sedang menguji 250 yang merupakan 0,3. Wajar kalau hari ini tanggal 19 ya mengalami rejection dari 252 ini. So, untuk buy swing bagusnya memang tunggu breakout konfirmasi di 250 dengan potensi kenaikan ke 0,6 sekitar 16%, dengan risk kalau dia breakout kemudian ternyata false break dan kembali turun, kita bisa batasi di 232 sampai dengan EMA 60-nya di bawah sekitar 10%. Ini secara ideal berdasarkan teknikal. Setiap orang punya aturan masing-masing. Misalkan tidak harus menunggu 10% atau 7% atau 6%. Anda bisa batasi 5%, itu terserah. Ya, tapi secara ideal, secara teknikal dia gagal naik apabila dia turun di bawah EMA 60 ini di 224 ke bawah. Tadi ada yang nanya, saham ini sudah naik namun ada potensi naik lagi. Kalau dibeli di harga saat ini, risk rewardnya menarik atau tidak? Masih potensi naik, namun risknya mungkin lebih besar dari ekspektasi Anda secara teknikal. Nah, itu Anda bisa batasi sesuai dengan profil Anda. Misalkan ingin batasi 3%, bisa, 4% bisa, 5% bisa. Seperti itu. Kalau saya highs saat ini mungkin kita akan pantau dulu, tunggu konfirmasi di atas 252. Kenapa begitu? Siapa tahu seperti halnya terjadi di bulan Maret yang lalu ketika dia mencoba breakout, kemudian dia rejection dan konsolidasi turun ke bawah. Ya, seperti itu bisa terjadi lagi. Maka baiknya ya memang harus tunggu breakout di atas 0,38 ini untuk swing terdekatnya di 292, dan kita pun bisa melihatnya mungkin di upper shadow di 360. Kalau bisa naik ke situ ya luar biasa, 40% gitu loh. Ya, kalau di harga saat ini ya ekspektasi kita masih di area konsolidasi di bawah 254 dengan support
di angka 220 ini. Kira-kira begitu. Kemudian dari siapa ini nggak tahu, bahas technical MLPL, potensi upside dan downside teknikalnya ya. MLPL. Kita bersihkan dulu. MLPL ini sudah cukup dalam turunnya ya. Memang ini turun yang perlahan seperti ini ya. Saat ini cenderung ke konsolidasi ya, di mana tren turunnya ini mulai melandai. Sementara ini potensial upside-nya masih di resist konsolidasi di 166 ya. 6% dan support terdekat 6%. Jadi bukan pilihan yang cukup bagus untuk saat ini. Kapan kira-kira MLPL ini bagus lagi? Kalau saya mungkin menunggu dia break di atas EMA 60, karena EMA 60 ini nampaknya ya cukup penting. Kalau misalkan dia bisa di atas EMA 60 mungkin akan lebih besar potensial upside-nya, dan kita juga bisa batasi di bawah EMA 60 gitu ya. Sekarang ini kan dia masih dalam posisi turun. Siapa tahu ya dia masih downtrend lagi dan lanjut turun ke bawah. Karena memang secara fundamental saham ini memang kinerjanya memang masih belum cukup baik, belum cukup pulih ya untuk tahun 2021, dan di kuartal pertama tahun ini pun juga masih rugi ya. Sedikit membaik, namun menurut kami memang harga sahamnya cukup merefleksikan kinerja fundamentalnya. Jadi dilihat dari MACD-nya masih flat, tentu saja ketika kita trading kita akan kalau kami akan menghindari saham konsolidasinya, apalagi cuma rentang 6%, potensi naiknya 6% dan sebagainya, itu pastinya kurang. Karena misalkan kita mencari profit minimal 5% atau 4%, paling tidak saham itu bisa naik di atas 10% gitu loh ya. Jadi masih banyak yang lain yang saat ini. Sementara ini MLPL mungkin dipantau dulu saja gitu. Dari Pak Rudi, tolong bahas saham Penin Sekuritas ya. Mau bagi dividen besar. Kapan bagi dividennya? Oke. XD tanggal 22 itu berarti 2 hari lagi, 3 hari. Secara teknikal potensinya masih naik ya. Secara teknikal ya, ini mengabaikan adanya dividen atau tidak. Secara teknikal potensinya ke upper shadow ini di 1800 itu untuk potensi teknikalnya. Terdekat ya tentu saja di 1655. Hati-hati ya, dividen seperti ini track recordnya, dividen di 2021 yang lalu ini secara teknikal juga naik, namun dengan adanya dividen dia gap down dan turun dan konsolidasi cukup panjang beberapa bulan. Kemudian ini dividen 2020 juga sama, potensi teknikalnya naik namun ada dividen kemudian jatuh ya. Kemudian ini juga ya jatuh 2019. Kemudian jadi secara umum dividen membuat saham ini jatuh. Jadi kalau Anda saat ini pengen beli saham ini sampai dengan ex-date lah. Sampai come date. Kalau kita melihat probabilitasnya kemungkinan besar turun. Dan merubah teknikalnya secara signifikan. Jadi teknikalnya ini bisa tidak berlaku lagi karena sahamnya tiba-tiba gap down dan bisa berturut-turut. Kalau kita melihat dari sebelumnya, misalkan di 2021 ya, harga sahamnya turun dari 1490 tiba-tiba turun sampai dengan 1200. Kemudian di 2020 juga demikian, turun dari 1100 ke 800. Worth it atau tidak? Menurut saya tidak worth it ya, sekalipun besar dividennya. Berarti ya mungkin sedalam itu potensi penurunannya ya. Lagi-lagi ini tidak bisa ditentukan dengan teknikal, namanya dividen ini ya. Oke, begitu. Kemudian mau tanya untuk Baja dan IMJS, apa bisa untuk invest?
Coba kita lihat Baja ya, satu aja Baja. Secara teknikal saat ini sedang turun ya. Rejection dari resist 400. Oke, kita lihat fundamentalnya dulu, layak atau tidak ya. Kita perlu melihat fundamental kinerjanya, apakah dia tumbuh atau tidak. Kalau saya tentu saja dia harus tumbuh. Nah, ini kita lihat dari top line atau revenue-nya, pertumbuhannya relatif ya positif beberapa tahun terakhir ini. 2020 2021 tumbuh di atas 10%. Kemudian untuk bottom line-nya juga tumbuh signifikan sekali. Ini juga bukan indikasi yang baik karena tidak stabilnya bottom line. Ya, pertumbuhan yang bagus itu memang kalau pertumbuhannya signifikan itu bagus, namun dia harus konsisten dari tahun ke tahun. Ya, artinya apa? Ya, artinya dia bisa menjaga mempertahankan profitabilitas itu dari tahun ke tahun sehingga nantinya EPS bisa stabil, mungkin nanti kalau kita mengharapkan dividen juga stabil dan harga sahamnya juga bisa stabil. Di sini kita lihat bottom line-nya naik dan turun ya, rugi beberapa tahun, untung tipis, kemudian untung tebal dan sebagainya. Seperti itu mengindikasikan bisnis yang tidak stabil, ya, gitu. Dari sisi profitabilitas ya naik dan turun. Nah, ya ini cocoknya untuk trading sepertinya, ya. Kalau untuk invest mungkin ada pilihan yang lain yang lebih stabil. Kalau misalkan kita lihat dari ISSP misalkan, itu mungkin opsi yang lebih menarik. Kita coba lihat ya, semoga ya. Ini pertumbuhannya relatif positif juga untuk revenue-nya, untuk bottom line-nya di beberapa tahun terakhir ini konsisten positif ya. Kita lihat dari sini positifnya beberapa tahun 2018, 2017, mulai 2017 ini dia naik cukup signifikan ya. Nah, memang ini relatif lebih baik kalau menurut saya. Ya, silahkan di-compare sendiri. Harga sahamnya sekarang ini sedang turun juga. Jadi Baja menurut saya secara profitabilitas tidak terlalu bagus ya. Mungkin dia cocoknya mungkin dimanfaatkan naik dan turun harga sahamnya dulu ya. Untuk fundamentalnya mungkin cari yang lebih stabil lagi pertumbuhannya dan konsisten ya. Itu yang terpenting ya. Oke, saat ini seperti itu. Oke, cukup ya. Kita langsung masuk ke pembahasan utama kita, yaitu membahas 3 saham ya. Kita awali dari saham LSIP. Seperti biasanya saham ini selalu kita jadikan patokan. Saham ini saat ini masih dalam area konsolidasi terakhir. Target turunnya adalah 11.15. Saat ini harga sahamnya rebound dari level tersebut ya. Ini ya target turunnya di 11.55 ya, 1100, sempat turun di bawahnya di 1100 ke bawah, namun penutupannya tidak pernah di bawahnya untuk chart monthly-nya. Nah, hari ini kita lihat dari LSIP sendiri masih bergerak di bawah EMA 60 karena saham ini konsolidasi, jadi EMA 60 kita abaikan dulu. Pastinya ya saham ini akan naik turun di area konsolidasi ini ya. Untuk jangka pendek saat ini potensi untuk LSIP sendiri dengan sentimen yang ada sampai dengan bulan Agustus potensinya mungkin akan swing ke 1255 di middle area sampai dengan 1330. Jadi kalau kita ekspektasi kita naik lebih signifikan lagi seperti yang kita sudah bahas di FTalk berikut sebelumnya ya, kita sudah pernah membahas ini, dia harus naik di atas 1530 ke atas. Karena itu adalah level konsolidasi, resist konsolidasi yang sudah dipertahankan sejak 2017. Dalam 5 tahun terakhir tidak pernah dipecahkan. Artinya kalau itu dipecahkan harusnya akan merubah teknikalnya untuk jangka panjang. Potensi naiknya akan lebih signifikan dan mungkin ya lebih menarik lagi. Nah, saat ini mungkin secara teknikal kita bisa manfaatkan potensi swing terdekatnya. Ini ya cukup untuk trading cukup ya ke 1300 ini ada sekitar 10%-an. Ya, gitu. Oke. Astra Agrolestari, kita lihat dari secara teknikal juga saham ini saat ini sedang menguji uptrend line ya, uptrend line yang dibentuk sejak 2020 yang lalu. Saham ini relatif lebih mungkin wave-nya lebih menarik karena dia tidak konsolidasi ya. Kalau untuk trading swing potensinya kalau dia break di 9.800 potensinya ke 10.900. Tentu saja ini
akan lebih menarik dibandingkan L-shape tadi. Kita coba lihat upside-nya, paling tidak ke 0,3 itu 12%. Kalau ke 0,6 sepadan dengan L-shape tadi sekitar 23%. Jadi memang secara chart, secara teknikal ahli ini untuk swing lebih menarik ya, dengan risk yang juga relatif tipis 4% ya, gitu ya. Kemudian SSMS, sawit sumber emas ini sedikit berbeda. Kalau kita lihat dari kondisinya, ini juga uptrend dan baru saja breakout. Beberapa perdagangan terakhir ini dia breakout dari resist 1300. Ini potensi kenaikannya kita sudah pernah bahas 35% kalau dia bisa break di 1260 ke atas ya. Jadi ini potensi 35%. Jadi ini paling menurut saya secara teknikal, selain dia tidak konsolidasi, potensial upside-nya cukup besar, signifikan ya. Saham sawit sumber emas ini juga relatif agresif. Kalau Anda perhatikan wave-wave yang terbentuk ini cukup signifikan. So ini memang saham yang mungkin menarik untuk trading ya, gitu secara wave. Oke, saham swingnya untuk saham menurut saya pertama pilihannya untuk trading ya, saham sawit sumber emas, kemudian kedua Astra. Tapi Astra juga Anda harus perhatikan lot, ketersediaan lot juga, karena saham tersebut relatif memang tidak terlalu liquid dibandingkan saham L-shape ataupun saham sawit sumber emas. Jadi lagi-lagi disesuaikan lagi, jangan sampai Anda beli terlalu banyak sehingga Anda tidak bisa jual, susah jualnya maksudnya gitu ya. Tapi yang jelas potensial upside yang terbesar adalah sawit sumber emas saat ini, untuk saat ini ya. Itu. Jadi sentimen yang ada saat ini menurut saya bersifat jangka pendek karena memang sampai dengan Agustus. Dan sampai dengan hari ini saham CPO harga CPO itu masih dalam tren turun jangka pendek. Memang sudah berada di supportnya, inilah yang kita tunggu momentum swingnya atau kenaikannya ini mungkin akan menjadi sentimen yang lebih kuat lagi ke saham-saham CPO tentu saja. Jadi kalau Anda trader di saham-saham sawit, pastinya Anda memperhatikan harga CPO gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di F-Talk malam ini. Potensi-potensi kenaikan tadi silakan dimanfaatkan, silakan diolah lagi buat trading plan-nya dan jalankan trading plan tersebut, karena yang saya sampaikan di F-Talk ini sifatnya adalah prediksi, sifatnya adalah analisa, sifatnya adalah opini pribadi. Jadi pasti bisa benar dan bisa salah. Ya, jadi pastikan Anda sudah menyiapkan strateginya atau trading plan-nya gitu ya. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila Anda belum subscribe channel YEF ya, silahkan baru pertama kali nonton mungkin dan belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar saham apa kira-kira yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.